Kita mau kembangkan ini mas, rumahnya kelahiran Soekarno. Salah satu event kita yang kemarin bersama dengan Fandi Ghazani. Selamat datang di Inspire Corner by Sunpower. Masih bersama saya Awan, host yang paling kece. Dan di samping kita sudah ada narasumber hari ini, yaitu Mas Angga Agda Ramadan ya. Gimana kabarnya Mas? Tadi Baik, macet nggak jalannya? sehat. Ya enggak macet sih, lumayan. Oke, jadi kalau yang belum kenal, Mas Angga ini adalah Direktur Teknik di PT Tata Matra, betul ya? Benar. Nah, bincang-bincang kita hari ini dengan Mas Angga akan membahas tentang berarsitektur dengan berkolaborasi dan berdampak. Nah, sebelumnya Awan mau tanya nih, bisa jelasin ke kita sedikit nggak sih tentang PT Tata Matra itu sendiri dan gimana proses berdirinya hingga menjadi besar seperti sekarang? Oke. Proses sendiri ya, sebenarnya kalau dibilang besar juga belum besar juga sih mas, kita masih berkembang ya posisinya. Jadi mungkin pada awalnya itu memang kita bicara pendiri ya, pendiri itu saya dengan beberapa teman-teman saya itu satu jurusan, satu institusi di ITS. Kita teman-teman kuliah lah dulu satu institusi. Di situ pertama kali memang start awalnya kita pertama dapat satu project yang memang cukup besar sih. Itu ada resort, kemudian ada waterboom, ada taman safari dan segala macam lah, itu saya lupa detailnya. Itu di lokasinya di Temanggung. Jadi dari awal satu project itu akhirnya kita kumpul nih. Jadi beberapa orang, pertama dimulai dengan senior saya 2 orang, senior saya setahun di atas. Kemudian saya direkrut, akhirnya muncul sekitar 5 orang kita akhirnya berarsitektur. Kita mengerjain project bareng, kita disediakan tempat, disediakan fasilitas segala macam, akhirnya jalan, kemudian pada suatu titik project itu selesai. Nah, saat project selesai akhirnya kita bingung, kita sedikit diskusi. Gimana ini, kita mau lanjut atau gimana, atau kita udah karena project udah selesai kita mau pencar aja sendiri-sendiri dengan jalan masing-masing. Ya teman-teman ngerasa sayang ya, kita udah kumpul, udah ada tempat, sudah ada kemudian skill sudah ada, ya kita lanjut aja. Akhirnya lanjut segala macam, jalan lumayan. Awalnya kita nggak ngerti nanti kita mau gimana, mau dapat project dari mana belum jelas. Kita bertahan aja lah, kita lanjut aja, kita yakin aja dulu. Tapi jalan terus akhirnya ya ada aja beberapa project yang memang cukup akhirnya ya bisa berjalan lah, bisa struggle sampai sekarang. Mungkin awalnya cuma 5 orang, cuman kita ngerasa kayaknya kita nggak bisa jalan sendiri. Coba kita akhirnya ngelengkapin dari struktur, dari interior, kemudian dari finance, dari segala macamnya ya, sampai sekarang sekitar 25 orang. 25 orang. Itu berdirinya tahun berapa itu Mas? Berdiri tahun, kalau start dihitung dengan project tadi 2010. Tapi kalau start akhirnya kan dari jalan tadi kita akhirnya memutuskan kayaknya saatnya kita bikin legalnya kita paskan, jadi akhirnya kita bikin PT. Kalau di tahun 2013 mungkin ya, sekitar berarti jalan 8 tahunan ya. 8 tahunan ya, lumayan sih. Akhirnya legal sudah, kita sambil jalan ngelengkapin persyaratan legalnya tadi itu. Sampai sekarang sih. Nah, untuk proses mendesainnya sendiri di Tata Matra itu seperti apa? Kalau bicara proses desain, memang pertama gini nih, kalau kita kemudian dapat klien ya, memang pertama yang kita tentukan dulu atau kita cari sebenarnya apa sih kebutuhan klien. Jadi bukan kemauan ya, memang kan saat brief awal memang klien biasanya bicara ini saya mau ini sama ini. Cuma dari semua itu kita cari intisarinya. Jadi kebutuhan klien itu sebenarnya apa sih yang memang pas dengan klien itu. Setelah itu ketemu, jadi memang sesuai dengan kebutuhan mereka, baru kita mengulik mengenai kemampuan dari kliennya sendiri. Karena ya mau nggak mau memang sebuah karya arsitektur juga pasti ada kaitannya dengan anggaran biaya ya. Saat kita nggak tahu anggaran biaya, nanti kita euforia berarsitektur segala macam, ya ujung-ujungnya nggak sesuai realita, akhirnya nggak dilaksanakan. Jadi kita menghindarin itu. Kemudian setelah kita tahu kemampuannya, kita menganalisa mengenai konteksnya. Konteks itu bisa bermacam-macam, mulai dari konteks lokasinya, kemudian konteks sosial budaya, konteks ekonomi sekitar, seperti itu sih.
Karena kita dengan tim percaya bahwa arsitektur itu memang sifatnya kontekstual. Jadi kalau kita mendesain di suatu site tertentu ya, kemudian dipindah site-nya itu bisa berbeda desainnya. Bahkan dengan owner yang sama, dengan owner yang sama, dengan fungsi yang sama. Karena kan di site itu juga terkait misalkan kemiringan lahannya itu miring atau datar misalkan. Kemudian lahannya itu pencahayaannya dari mana nih, arah matahari. Kemudian suhu juga itu sangat berpengaruh sekali sih. Kemudian setelah kita tahu konteksnya tadi, site, ekonomi, sosial, budaya segala macam, kita lanjut kita brainstorming ya dengan tim ya. Kita di situ kita masukkan ide-ide kita, ide mengenai desain, ide mengenai problem solving. Jadi dari analisa tadi kan akan ketemu ya permasalahan-permasalahan dari sebuah desain itu dari klien apa. Di situ kita munculkan ide-ide tadi, ide problem solving. Kemudian ketemu konsep dasar nih. Dari konsep dasar dari itu kita develop ya secara teknis ya, kita buat denah, kita buat beberapa usulan-usulan desain, misalkan bangunan seperti apa, kita presentasikan, kemudian ada revisi segala macam ya. Seperti itu prosesnya. Oke, penjelasannya sangat detail sekali ya. Oke, nah ngomong-ngomong juga nih di Instagramnya Tata Matra sendiri itu kan juga sering sekali mengupdate kayak tentang tips-tips unik gitu, misalnya kayak review rumah-rumah yang ada di film kayak Parasite atau Blackpink House seperti itu. Nah, landasan apa sih yang mendasari strategi tersebut, Mas? Landasan dasar ya, mungkin ini ya. Mungkin kita juga udah mulai sama-sama tahu ya bahwa memang Instagram ini ya sebuah platform yang saat ini memang sangat dibutuhkan, mungkin sangat berpengaruh ya, baik dari segi public relation kita ke masyarakat ya, public relation, kemudian juga mengenai brand awareness kita itu, sehingga memang kita di Instagram itu mencoba ini sih, menghadirkan sesuatu yang sifatnya bisa diterima oleh masyarakat, bahkan oleh masyarakat yang baru tahu mengenai arsitektur nih. Jadi memang arsitektur itu kita bawakan secara fun, kita bawakan secara yang sifatnya dekat dengan keseharian lah. Dan itu juga kebetulan memang tim-tim kami di Tata Matra ini memang rata-rata anak-anak muda, Mas. Jadi di bawah 25 tahun lah, 20 tahun. Sehingga memang ya tahu sendiri lah ide-idenya. Kayak Blackpink gitu kan, mungkin konsultan-konsultan yang berisi umur-umur yang sudah di atas 30 enggak kepikiran sih. Kayak saya sendiri mungkin enggak kepikiran ngulas rumahnya Blackpink. Iya sih. Ya kan? Itu juga tergantung selera juga. Ya kan? Gitu. Jadi karena memang rata-rata tim kami anak-anak muda ya, ide-idenya itu ya saya lepaskan aja teman-teman untuk ekspor ide-ide mereka untuk sharing ya. Kemudian berikutnya gini sih, kalau arsitektur itu menurut saya seharusnya bukan sesuatu yang eksklusif ya. Karena ilmu arsitektur itu sebenarnya berada di sekitar kita. Misalkan ya di film atau kemudian di sebuah video musik atau video klip itu ya ada arsitektur. Jadi memang ya kadang sesuatu yang simple itu yang mau kita sampaikan ke masyarakat sih. Jadi kedepannya mungkin kita akan tetap bikin konten-konten yang sifatnya bisa berdampak ke sosial, ke kehidupan mereka. Misalkan ini hanya sekedar menata frame foto di dinding ya. Itu sebenarnya di situ masuk juga ilmu arsitektur, misalkan mengenai repetisi, mengenai pattern, kemudian mengenai harmonis segala macam, itu bisa masuk semua. Oke, jadi seperti itu. Nah, terus selain itu kan Tata Matra juga memiliki program media sendiri yang bernama Kreatur ya. Kreatur. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak sih Kreatur itu apa? Kreatur ya. Jadi, ini panjang lagi, Mas. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita punya banyak waktu untuk berbincang-bincang hari ini. Jadi sebenarnya gini. Jadi kembali lagi dari didikan para pendiri Tata Matra ya. Jadi saya dengan tim direksi yang lain yang saat ini tersisa 3 orang, Mas. Jadi tim direksi pendiri Tata Matra hanya 3 orang. Jadi dari teman-teman yang 3 orang ini memang berada dididik di jurusan dulu di himpunan di ITS. Memang kita dididik untuk di himpunan membuat sebuah event. Jadi kita terbiasa dengan itu. Jadi kadang-kadang dalam 1 tahun kita bisa membuat atau meng-create 2 sampai 3 event. Sehingga itu akan akhirnya saat kita masuk ke dunia ini ya, dunia bisnis, kita masuk ke perusahaan kita atau firma kita, itu ini juga berdampak di kantor kita. Jadi dalam setahun dulu ya sebelum pandemi,
itu kita ngerasa kalau misalkan dalam 1 tahun kita nggak ngadain event itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi sebelum pandemi kemarin kita setiap tahun selalu membuat sebuah event yang sifatnya nasional maupun internasional. Dan kita rasa memang ya secara antusiasme untuk mahasiswa arsitektur dan sektor profesional pada umumnya memang cukup tinggi sih. Itu juga terbukti di event kita yang terakhir dulu yang kita mengadakan itu, kita membuat sebuah sayembara dan webinar internasional kita bersama dengan arsitek dari Malaysia. Itu dulu kita offline sih karena sebelum pandemi ya. Iya. Itu kita mengadakan event di Susbel di Surabaya, venue-nya. Itu para peserta ya lumayan banyak, peserta juga antusiasme cukup tinggi. Dan saat kita menutup pendaftaran untuk seminar ya, itu banyak sekali orang-orang yang masih kontak-kontak kita, saya coba dong bisa dimasukin nggak kayak gitu. Ini sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu cukup tinggi banget antusiasme. Berarti ngefek ya di pandemi ini event-event yang dari kreator berarti agak stop ya. Nah, bukan gitu. Ya mungkin ini malah anehnya malah meningkat. Jadi terus gimana? Iya, jadi saat pandemi sekarang ya memang ini ya mau nggak mau kan kita sudah tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memang sangat berdampak sekali ke semua sektor, terutama termasuk di sektor industri kreatif. Juga industri kreatif juga kaitannya dengan industri arsitektur yang di bidang saya. Kemudian di sini memang akan berdampak bahwa banyak sekali teman-teman arsitektur atau teman-teman yang bergerak di bidang kreatif ini ya kayak kehilangan wadah gitu mas, wadah dalam berkarya, berkreasi, berkompetisi itu mulai berkurang sangat lumayan banyak sih. Kemudian kita berpikir nih, kita dari teman-teman ngerasa wah kayaknya kita tetap jalanin aja deh event-event ini, kayaknya kita justru malah tingkatin. Jadi awalnya dulu yang 1 tahun cuman sekali, kita malah yang tahun 2020 ya kita 1 tahun bisa mengadakan event sayembara 4 kali dalam setahun, itu malah meningkat. Itu di tahun 2020 itu malah meningkat sih. Nah ini untuk plan selanjutnya kreator bakalan ngapain nih mungkin di tahun ini 2021? Untuk plan selanjutnya ya kita tetap lanjut mengenai konten ya, mengenai sayembara. Jadi 2021 ini kita sudah bikin timeline itu kita bikin serial event itu sekitar 4-5 serial. Jadi di tiap seri itu memang kita ada tema-tema tertentu yang mau kita sharingkan. Misalkan di event yang pertama itu kita mengangkat mengenai rumah modular. Jadi fabrikasi rumah yang jadi inovasi, kita membuat rumah yang biasanya cuman custom ya, ada rumah kita bikin, kita coba membuat sebuah rumah yang modular yang bisa efisiensi mengenai material, efisiensi waktu dan segala macamnya itu. Jadi di event-event setelahnya juga akan ada tema-tema khusus yang memang akan kita sharingkan. Jadi seperti yang di event kedua ini itu juga akan berbeda. Terakhir kemarin kita mengadakan diskusi antara kami tim Tata Mata dan tim kreatur dengan Dinas Pariwisata Surabaya, kemudian tim dari Cagar Budaya Surabaya, lalu dengan pengelola museum. Ini kita diskusi mengenai kita mau kembangkan ini mas, rumahnya Kelahiran Soekarno. Mungkin tahu nggak rumah Kelahiran Soekarno? Tak. Enggak. Jadi kalau mungkin di sini rumah Kelahiran Soekarno itu ada di Surabaya mas, di daerah Jalan Pandean. Itu di situ kita mau angkat lagi. Kita mau kita sayembarakan, mau kita desain, mau kita angkat lah. Jadi biar masyarakat juga bisa tahu bahwa Surabaya ini juga punya aset ini. Dan kebetulan kalau mengenai Soekarno juga kita punya pengalaman yang cukup ya. Di sebelumnya kita juga mengembangkan di Kota Inde, itu tempat di mana Soekarno diasingkan. Jadi kita juga mulai kembangkan sebelumnya di situ. Kita kembangkan di situ. Kemudian banyak sih event-event kedepannya. Memang tujuannya memang sifatnya ya kolaboratif sih. Jadi kedepannya kita akan terus kolaboratif baik dari pemerintah kota, dari influencer, dari teman-teman arsitek. Kemudian ada poin juga kita adaptif tadi ya, dimana kita berubah dari sesuatu yang offline kita merubah menjadi sesuatu yang online karena efek pandemi ya. Iya. Bahkan malah efeknya jadi powerful karena contohnya salah satu event kita yang kemarin bersama dengan Fandi Ghazani itu pesertanya sampai 500 loh. Fandi Ghazani cerita juga, wah saya ini cukup kaget sih. Hadiahnya sih yang pasti ya uang cash lah ya, uang cash. Kemudian